Bagimu segala hormat, syukur, pujian, pengagungan Tuhan Yesus. Hidup kami Tuhan Yesus ada pada hari ini Tuhan. Kami bawa di bawah tahta kudus-Mu Tuhan Yesus. Untuk memuji-Mu, untuk menjadi korban persembahan yang harum kepadamu Tuhan Yesus. Engkaulah yang layak ditinggikan, Engkaulah yang diagungkan Tuhan Yesus. Seluruh hidup kami Tuhan adalah bukti bahwa Tuhan Yesus teramat sangat baik. Adalah bukti bahwa Tuhan Yesus setia dalam hidup setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus setiap orang di sekitar kami boleh melihat siapa Yesus Kristus yang hidup di dalam kami. Dan kami boleh bersama-sama memuji, meninggikan, mengharumkan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, terimalah Tuhan setiap pujian penyembahan umat-Mu menjadi korban ucapan syukur yang harum dan berkenan kepadamu. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus yang sebentar akan menyampaikan isi hatinya Tuhan. Tuhan Yesus, pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan Yesus. Agar setiap jemaat yang hadir pada siang hari ini boleh merasakan Tuhan. Boleh diberkati hidup mereka. Boleh semakin lebih lagi mengenal Tuhan dan apa panggilan Tuhan yang indah dalam hidup setiap mereka. Urapi hamba Tuhan Yesus, biar bukan dengan hikmat hamba sebagai manusia berkata-kata. Tapi biar Roh Kudus sendiri yang menerjemahkan isi hatinya Tuhan. Biar hanya firman yang murni yang diperkatakan di tempat ini. Biar apa yang hamba-Mu ucapkan, apa yang diterima dimengerti oleh jemaat-Mu, tepat sama seperti apa yang Tuhan maksudkan untuk disampaikan. Hadirat Ruang Maha Kudus kami undang untuk memenuhi tempat ini. Kami juga mengundang Roh-Mu yang kudus menguasai hati, jiwa dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kerinduanku Church, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali ibu-ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Ada bapak-bapak juga di sini, puji Tuhan. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita yuk. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah mengambil bagian dalam pelayanan di siang hari ini. Terimalah salam dari mimbar yang kudus ini. Shalom Kerinduanku Church. Apa kabarnya di siang hari ini? Luar biasa mantap ya Bu, di luar hujan, dingin, macet lagi. Tadi saya jalan ke sini macet banget. Pagi-pagi udah hujan, jalanan macet. Rasa-rasanya tadi bangun saya pengen narik selimut lagi gitu. Kayak saya pengen WA ke anak office, udah WM hari ini batalin aja deh. Karena udaranya enak banget, mendukung banget buat tidur. Tapi saya ngucap syukur ibu-ibu sekalian boleh hadir untuk mencari Tuhan pada siang hari ini. Haleluya, saya beri judul pada khotbah saya di siang hari ini, Walking in Honor, berjalan dalam kehormatan. Walking in Honor. Kalau dengar kata perempuan terhormat, kira-kira apa yang muncul di dalam kepala jemaat Tuhan sekalian? Coba saya mau dengar. Apa Bu? Apa Bu? Anak Tuhan Yesus. Apalagi? Kalau dengar kata perempuan terhormat, kira-kira apa sih yang muncul di kepala kita? Nggak suka marah-marah gitu kali ya. Pakai bajunya yang sopan. Terus apa ya? Nggak kecentilan gitu kali ya. Ya, Ibu mantep banget ngangguknya Bu. Nggak kecentilan gitu. Kalau muncul di kepala kita. Apa sih semua itu tuh sebenarnya merangkum apa? Merangkum mengenai image management. Adalah bagaimana kita tampil dilihat orang. Adalah bagaimana orang punya persepsi sama kita. Kalau kita dengar kata, kalau kita mikir perempuan terhormat, selalu yang muncul di kepala kita adalah bagaimana orang melihat kita sebagaimana kita pengen dilihat. Kita pengen kelihatan pintar, kita pengen kelihatan cantik, kita pengen kelihatan wanita berkelas. Kita pengen kelihatan businesswoman, kita pengen kelihatan ibu yang baik. Berdaya, cantik, banyak uang dan lain-lain. Makanya ini mohon maaf nih Bu ya, bener gak Bu? Kalau kita lihat nih sekarang di social media trennya banyak, mohon maaf ya, mohon maaf. Banyak simpenan, ani-ani, tapi bangun image-nya businesswoman. Kayak saya kan punya bisnis, padahal ya we know lah. Gitu. Banyak yang sekarang mulai nge-spill tuh, dia kan sebenarnya simpenan, dia kan sebenarnya ini itu segala macam. Tapi membangun image-nya seolah-olah dia ya seperti itulah. Gitu. Banyak yang flexing makanya, banyak yang pamer. Niatnya sebenarnya pengen fotokopi, tapi sengaja ditaruh tas Hermes di sampingnya. Kayak kelihatan dikit-dikit gitu. Padahal sebenarnya pengen ngasih taunya apa? Pengen ngasih tahu macet nih, macet. Pengen, aduh Jakarta macet banget, banjir, hujan. Tapi yang difoto logo mobilnya. Paham ya maksudnya ya? Kita pengen berusaha, kita tuh sebenarnya berusaha untuk membangun image buat diri kita sendiri. Kita membangun persepsi dari orang buat diri kita sendiri. Tapi hari ini saya pengen ngajar kepada kerinduanku sisterhood bahwa honor atau kehormatan berbicara tentang bagaimana kita merespon dunia dengan karakter Kristus. Sekali lagi saya ulang, kehormatan adalah bagaimana kita merespon dunia dengan karakter Kristus. Kita kan masih hidup di dunia Bu. Ya kan Bu, kita masih hidup di dunia, kita masih ketemu sama orang-orang yang nyebelin.
Kita masih bisa ngelihat orang-orang fasik, orang-orang yang gak kenal Tuhan, orang-orang yang hidupnya sembarangan, tapi kok diberkati ya? Tapi kok dia kaya ya? Tapi kok apa yang dia lakuin kok berhasil aja ya? Kelihatannya. Kita masih hidup di dunia yang rasa-rasanya tuh kita pengen bales dengan kekuatan kita pengen ngelawan, kita pengen ngomongin dia balik, kita pengen gosipin dia balik. Ini masih dunia gitu, kita tuh masih ada di tengah-tengah, memang orang dunia memang di tengah-tengah orang fasik. Nah, kehormatan adalah bagaimana kita meresponi hal tersebut, tapi gak dengan caranya mereka. Gak dengan caranya dunia, tapi dengan caranya Tuhan, dengan karakternya Tuhan. Kita lihat yuk, Amsal 31 ayat 26. Amsal 31:26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Kita lihat Mika 6 ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Berlaku adil. Mencintai kesetiaan. Hidup dengan rendah hati di mana? Di hadapan Allahmu. Sekarang pada siang hari ini saya pengen bagikan kepada saudara 3 karakter. 3 dulu deh. Hujan, ngantuk, jam-jam belum makan siang. 3 aja dulu. 3 karakter perempuan yang terhormat di dalam Kristus. Yang pertama yang saya catat. Yang pertama, full of wisdom and kindness. Penuh dengan hikmat dan kebaikan hati. Dengan kemurahan hati. Hikmat tanpa kasih, saya akan buka dengan ini. Hikmat tanpa kasih, jadinya kesombongan. Orang berasa pinter, orang berasa ngerti, berasa si paling tahu, berasa si paling berpengalaman. Akhirnya kalau ngelihat orang lain tanpa kasih, jadinya sombong. Merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling hebat. Gak mau dikritik, gak mau belajar, gak mau dengar masukan dari orang. Jadinya kesombongan. Tapi sebaliknya, kasih tanpa hikmat, cuman kasih doang tanpa hikmat, jadinya mohon maaf, jadinya kebodohan. Makanya firman Tuhan bilang cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kadang-kadang kita orang Kristen, apalagi yang lagi berapi-apinya dalam Tuhan, lagi baru bertobat, lagi sungguh-sungguhnya dalam Tuhan, lagi rajin-rajinnya ikut woman ministry, pakai kasihnya doang. Kita potong tuh ayatnya, tulus seperti merpatinya doang. Cerdik seperti ularnya, kita pikir itu caranya dunia deh, masa gitu sih? Padahal firman Tuhan ya dan amin, gak bisa dipotong-potong, gak bisa dicomot-comot bu. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kasih tanpa hikmat jadinya kebodohan. Gampang dibohongin orang, gampang percaya aja. Udah tahu ini orang gak benar, udah tahu ini orang tukang tipu, udah tahu cowoknya toksik, udah tahu tukang selingkuh. Tapi terus aja, tapi kan mengampuni. Saya kemarin dapat DM bu, saya tuh belakangan ini handphone saya penuh banget sama DM dari orang yang akan dimulai dengan kata-kata seperti ini. Shalom kak, saya boleh cerita enggak? Kalau saya buka lanjutannya, saya enggak punya teman buat cerita. Saya pengen balas, lah sama. Lah kita pendeta curhatnya sama siapa bu? Sama siapa kita ceritanya? Emang pendeta enggak punya masalah bu? Punya bu. Jemaat cerita sama kita cerita sama siapa bu? Tapi puji Tuhan. Tuhan baik, Tuhan tolong. Kenapa jadi ke situ? Saya terima DM kemarin ini. Bilang anak muda sih. Dia gak bisa lepas dari pacarnya. Pacarnya toksik, suka ngatain, suka mukulin, bawa dia gak bener. Terus pakai uang dia, pakai pinjol. Jadi cowoknya ngambil pinjol, tapi pakai KTP dia. Terus habis itu putus, cowoknya pergi kabur. Terus habis itu dia tanya sama saya, gimana ya pastor? Saya bilang gak ngampunin. Tapi nanti kalau dia mau balik lagi sama saya gimana? Menurut ibu saya jawab apa bu? Kira-kira jawaban apa yang diharapkan bu? Terus saya bilang, ya menurut kamu selama ini baik gak hubungannya? Bawa kamu jadi lebih baik gak? Enggak sih pastor, saya nangis mulu, hati saya sakit. Ya udah jangan. Terus jawabannya begini, tapi gimana dong? Kan kita orang Kristen harus mengasihi. Nanti saya jadinya nggak mengamalkan firman Tuhan untuk berbuat kasih dong. Saya bilang kadang-kadang kasih itu harus ngajar orang. Itu bentuk kasih. Kita nggak, ibu sama anak nih bu, ada ditegurnya kan bu, ada dimarahinnya bu. Kenapa? Karena ibu jahat sama anak? No, karena ibu mengasihi anakmu. Harus diajarin, biarin aja. Kadang-kadang tuh ada orang yang perlu kita biarin lewatin proses. Biarin lewatin proses.
Dengan kita tetap jagain, tetap doain. Nah, kasih tanpa hikmat jadinya kebodohan. Kita yang rugi. Kita jadinya ngelewatin banyak air mata yang kita gak perlu lewatin sebenarnya. Kita lewatin air mata kesusahan yang sebenarnya Tuhan gak pernah desain dari awal buat kita untuk lewatin itu. Hikmat dan kebaikan tidak bisa dipisahkan. Ada banyak orang yang mungkin benar. Dia got the point. Dia betul. Tapi heartless, gak punya hati. Hikmat itu bukan sekedar tahu apa yang benar. Bukan sekedar tahu nih mana yang benar. Oh itu salah, itu gak benar. Tapi hikmat juga bicara mengenai kapan, bagaimana, dan untuk siapa kita menyampaikannya. Saya ulang sekali lagi. Hikmat bukan hanya bicara soal tahu apa yang benar, tapi tahu bagaimana, kapan, dan kepada siapa menyampaikannya. Ada orang yang misalnya ibu-ibu nih, mau negur anaknya, mau negur suaminya. Mungkin benar suaminya salah. Mungkin benar suaminya, misalnya nih, kita yang simpel-simpel aja deh, yang simpel-simpel. Suami-suami yang kalau ngambil pakaian dari lemari langsung tarik dari bawah. Gak diangkat dulu gitu atasnya. Terus pas gak jadi pakai, borong lipetnya bener. Lipetnya masukin lagi ke lemari. Misalnya, taruh deh, anggaplah, iya benar suaminya salah. Suaminya mungkin asal-asalan sembarangan. Hikmat bukan hanya tahu untuk bilang bahwa papa nih yang bener dong. Capek tau gak ngerjainnya, capek tau gak ngelipet lagi, jadi kerja 2 kali nih. Tapi hikmat adalah tahu bagaimana menyampaikannya, kapan menyampaikannya. Jangan orang lagi buru-buru mau ke kantor, lagi sambil telepon. Sebelum papa nih yang bener dong, berantakan nih tau gak. Tapi gimana ngomongnya? Pak, rapiin aja dulu. Walaupun sambil tarik napas. Rapiin dulu. Simpen dulu, tunggu suaminya tenang. Lagi enak ngobrol mungkin sambil nonton Netflix. Terus bilang, aku capek deh hari ini. Kenapa? Habis beresin lemari. Oh, iya boleh gak? Kamu tuh kalau misalnya gak jadi pakai baju, lipet dulu. Atau setidaknya taruh aja dulu di situ deh, ntar aku rapiin. Jangan langsung masukin gitu. Atau misalnya kalau ngambil baju beb diangkat dulu, baru ditarik. Ngerti gak maksudnya? Betul, mungkin kitanya benar got the point. Tapi hikmat adalah tahu bagaimana menyampaikannya dengan benar. Bagaimana menyampaikannya dengan tepat. Mampu baca situasi. Gak banyak omong untuk melampiaskan emosi. Gak reaktif. Tahu kapan harus tutup mulut. Kadang yang susah tuh buat kita bukan kapan ngomong, tapi kapan diem. Ya gak bu? Ya gak bu? Yang susah tuh buat kita tahu kapan diem. Kapan harus gak usah banyak omong, gak usah jawab. Gak semua hal butuh komentar kita kok. Gak semua hal butuh jawaban kita. Lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu dia diadili oleh Pontius Pilatus, dia tahu kapan dia harus ngomong, dia tahu kapan dia harus diem. Padahal Pontius Pilatus loh, otoritas pada saat itu, gubernur Romawi pada masa itu. Tapi dia tahu kapan dia harus gak jawab. Dia tahu harus memberi jawabnya gimana. Dia tahu kapan dia harus merebyuk kemunafikan orang Farisi. Tapi dia tahu kapan harus ngomong, harus diem, cuekin aja, biarin aja, diemin aja. Jadi perempuan yang terhormat gak dikendalikan oleh keadaan, tapi justru mengendalikan dirinya untuk meresponi sesuatu. Bukan keadaan yang mempengaruhi dia, tapi dia yang mengendalikan responnya terhadap sesuatu itu. Jadi orang boleh ngomongin, orang boleh bikin ini itu segala macam, orang boleh ngomongin kita, jahatin kita. Tapi perempuan yang terhormat gak dipengaruhi sampai itu. Rasanya pengen marah sih, rasanya pengen bales sih, rasanya pengen teriak-teriakin dia sih. Tapi perempuan terhormat adalah mikir dulu, tenang dulu, dan tahu bagaimana meresponinya dengan tepat. Ingat gak bu, beberapa waktu yang lalu mungkin ibu pernah lihat gak? Ada video viral, seorang ibu-ibu di busway kayaknya ya, busway atau KRL gitu. Dia minta duduk, dia pengen duduk sama busway ya bu, sama orang di depannya. Terus dia malah marah-marah, malah maki-maki, keluar kata-kata kasar. Ujung-ujungnya yang malu siapa? Dirinya sendiri, dirinya sendiri. Karena benar, itu bukan bangku prioritas, itu bangku umum, siapapun boleh duduk. Dan orang itu bilang dia perawat, dia habis lembur dari rumah sakit, dia capek banget. Si ibu-ibu ini malah marah-marah, malah mempermalukan dirinya sendiri.
Perempuan yang terhormat tahu bagaimana mengendalikan situasi lewat responnya dia. Perempuan terhormat bisa menyampaikan kebenaran tanpa harus merendahkan orang lain. Mampu menegur tanpa mempermalukan orang lain. Gak apa-apa kok beda pendapat. Kita mungkin semua di sini nih, berapa orang di sini beda pendapat gak? Beda. Karena pola pikir kita beda-beda. Latar belakang kita beda-beda. Makanya yang membentuk cara kita berpikir kan beda-beda. Saya sama Pastor Natali sebagai leadernya Women Ministry di gereja ini. Ada gak kita beda pendapat? Ada. Tapi kita gak perlu sampai berantem. Cuman misalnya Pastor Natali bilang, Pastor boleh gak kita bikin acara begini. Lalu saya bilang, kayaknya jangan gitu deh Pastor, kayaknya baiknya begini. Kita beda pendapat kan. Pastor Natali punya hikmatnya sendiri, saya punya hikmatnya sendiri. Tapi ujung-ujungnya bagaimana kita menyatukan itu untuk kebaikan gereja, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa kok beda pendapat tanpa harus menjatuhkan, tanpa harus jadi sebel-sebelan. Apalagi misalnya nih, ada yang misalnya nih, si ibu A gak suka sama si ibu B. Terus dia ngomong ke teman-temannya, padahal si C, D, E gak punya masalah sama si B. Tapi gara-gara si A, jadi ikut-ikutan. Kan bukan urusan kita. Kita bisa tetap memelihara perdamaian sama orang lain. Tanpa harus ikut-ikutan. Perempuan yang terhormat, gini loh. Tuhan Yesus tuh tegas sama perempuan yang berzina. Ya, perempuan yang ketahuan berzina Tuhan Yesus tegas. Tapi Tuhan Yesus gak kompromi sama dosanya, tapi dia tidak menyerang perempuan itu. Tuhan Yesus kata-katanya bilang apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dia tegas sama dosanya, dia tegas sama kekudusannya. Jangan berbuat dosa lagi. Tapi dia gak mempermalukan perempuan itu. Ada di Alkitab Tuhan Yesus nanya, ketika orang-orang bawa, nih Yesus nih, ketangkep basah berzinah nih. Terus Yesus mempermalukan dia, serius? Kok bisa ketangkep basah? Lagian sih. Makanya hukum Taurat tuh dibaca. Jangan cuma lewat sekilas doang. Lo ke gereja ngapain sih, dengerin gak sih? Kok bisa sih? Terus gimana? Suami siapa? Dia sama suami siapa? Enggak kan? Yesus tidak mempermalukan dosanya. Ketika diperhadapkan kepada perempuan itu, Yesus dengan chill. Ya udah, yang gak pernah berbuat dosa, silakan lemparin pakai batu sesuai dengan hukum Taurat. Dia tidak meniadakan hukum, dia tidak meniadakan kekudusannya. Silakan lemparin aja, gak apa-apa, go. Pada akhirnya orang-orang menyadari kan bahwa semuanya berdosa. Kita semua butuh anugerah. Satu-satu mundur. Kita bilang dimulai dari yang paling tua. Yang paling tua kenapa? Karena hidupnya lebih lama. Dia lebih sadar dia paling banyak dosanya. Mundur semua satu-satu. Terakhir Tuhan Yesus bilang, mana? Gak ada yang ngelemparin kamu. Gak ada Tuhan. Tuhan Yesus bilang, aku pun enggak. Tapi dia bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Dari sisi psikologis Bu, orang lebih dapat terbuka pada koreksi atau kritik ketika dia merasa aman secara emosional. Saya belakangan ini banyak belajar mengenai parenting. Anak saya tuh yang pertama Gene umur 7 tahun. Udah SD kelas 1, tapi pola berpikirnya, cara berpikirnya udah kayak remaja. Asli deh, aduh ampun. Kritis banget anaknya. Kritis, terus juga cepet nyerep gitu. Jadi dia dapat informasi apa dan dia udah mulai bisa nguping kalau papa mamanya ngobrol. Jadi kadang kami berdua, saya sama Pastor Gideon kalau ngobrol tuh kadang-kadang main kode aja. Ntar aja deh ada Gene. Karena dia udah mulai ngerti, dia udah mulai kenal orang kan, dia udah mulai tahu, dia udah mulai ngerti, dan dia mulai nguping. Ntar tengah-tengah tuh kita pikir dia sibuk main game, Toto nanya, itu siapa papa? Jadi saya mulai belajar lagi untuk bagaimana menangani anak yang usia pra-remaja seperti itu. Mulai masuk-masuk mempersiapkan dia, karena nanti kalau udah belasan, aduh kalau nggak dibangun fondasi dari sekarang repot ya Bu ya. Kalau nggak dibangun dari sekarang kedekatannya, rasa aman secara emosionalnya anak tuh repot. Akhirnya saya belajar lagi dan satu yang saya pelajari adalah anak baru bisa dengerin kita kalau dia merasa aman sama kita. Jadi sekalipun dia bikin salah, kita nggak bisa langsung marahin, tegur kesalahannya. Karena otaknya tuh belum berkembang sedemikian rupa sampai dia bisa mengerti kesalahannya. Yang pertama dia yang diterima oleh otaknya adalah aku aman atau enggak. Kadang anak tantrum bukan karena dimarahinnya, tapi karena dia tidak merasa aman. Dengan dia merasa orang tuanya gak di pihak dia.
Jadi untuk bangun dulu koneksi rasa aman. Jadi kadang sama anak-anak saya juga bilang sama Pastor Gideon, kalau kayak gitu kayak kita diamin dulu deh. Sampai dia tenang, kalau lagi tantrum gitu, lagi nangis, sampai dia tenang, baru ngomong. Saya kalau anak saya nangis, kadang-kadang suka gitu kan, enggak, Joy gak mau sama mama. Anak saya Bu, umur 3,5 tahun, anak yang kedua, itu kalau ngambek keluar dari rumah. Asli. Keluar dari rumah, enggak Bu, enggak keluar beneran kabur, enggak. Keluar nih, buka pintu. Joy gak mau di sini. Joy gak suka sama mama jahat. Dia keluar dari rumah. Dia buka pintu, dia duduk di pinggir kolam ikan depan rumah saya. Ngeliatin ikan. Saya tanya, ayo Joy masuk. Enggak, Joy mau sama ikan aja. Karena dia sedang merasa tidak aman. Saya cuma bilang, ya udah Joy, nanti kalau misalnya udah mau masuk ya, mama ada di dalam. Enggak nyampe 30 detik dia masuk ke dalam. Ngerti maksudnya? Baru dari situ bisa diajak ngomong baik-baik. Baru bisa dikasih tahu, Joe tadi tuh gini-gini, mama gak suka kalau Joe pukul. Joe gak boleh gitu dong sama abang. Maaf ya mama. Jadi maksudnya gini loh, orang tuh lebih bisa terbuka. Mungkin betul dia salah. Mungkin betul suamimu salah. Mungkin betul anakmu salah. Mungkin betul iparmu salah. Tapi orang baru bisa terima masukan kalau dia merasa ada koneksi. Merasa aman. Kalau kadang kita kan gini Bu, kita dimarahin sama orang tua kita, sama dimarahin sama orang lain, mana yang kita bisa terima? Sama orang tua kan. Kenapa? Karena kita merasa aman. Kita merasa ada koneksi. Kalau dimarahin sama orang lain mungkin hal yang sama, perkara yang sama, tapi kita bisa ngamuk tuh, marah tuh. Karena kita tidak merasa ada koneksi. Jadi apa yang mau saya bilang? An honorable woman is not who always speaks right, but she who knows how to tell it. Perempuan yang terhormat adalah bukan mereka yang selalu berkata yang benar, tapi dia yang tahu bagaimana menyampaikan kebenaran itu. Makanya perlu hikmat dan kebaikan hati. Dua-duanya jadi satu paket. Amin. Poin yang kedua. Apa sih ciri karakteristik perempuan yang terhormat? Yang kedua, merciful and forgiving. Penuh belas kasihan dan pengampunan. Pengampunan tuh bukan berarti menyangkal luka gitu. Meniadakan kesalahannya orang lain. Tapi pengampunan adalah melepaskan hak untuk membalas. Paham maksudnya? Pengampunan tuh bukan berarti saya udah ngampunin dia, enggak kok, udahlah yang lalu-lalu, betul yang lalu-lalu, tapi bukan berarti kamu menyangkal rasa sakit itu, bukan berarti mengiyakan perbuatan dia, bukan berarti membenarkan apa yang telah dia lakukan, tapi pengampunan adalah enggak, dia oke betul dia menyakiti aku, dia salah sama aku, dia enggak benar, dia enggak baik, tapi urusan dia, pembalasan buat dia bukan urusanku. Yang bebas tuh kita, yang lepas tuh kita, yang enak tuh kita. Itu pengampunan. Melepaskan hak untuk membalas. Efesus 4, 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 30 udah kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Lihat deh, belakangan melihat di sosial media, pengampunan tuh dianggap lemah, dianggap naif, bahkan dianggap berbahaya buat diri sendiri gitu. Kayak kalau tahu kan sekarang kan orang banyak banget nge-spill ini, nge-spill itu. Kita nggak tahu dia siapa, cuman another woman di mana gitu. Tapi nge-spill kisahnya. Terus orang-orang netizen sibuk komentar untuk bilang ceraiin aja. Ada orang artis yang memilih untuk tidak menceraikan suaminya, malah dikatain sama netizen bodoh. Malah dikatain sama netizen nggak, ya udahlah istrinya juga sama aja lah. Orang cenderung untuk lebih kayaknya tuh kalau membalas, kalau menyakiti itu dianggapnya keren. Tapi berbuat kasih, berbelas kasihan dianggap lemah, dianggap konyol. Saudara lihat gak sih, merasakan itu gak sih ada di sekitar kita sekarang? Saya tuh kadang ya Bu, kalau mau tidur gitu,
lagi scroll sosmed, kadang tuh sampai kepala saya pusing sendiri gitu. Tahu gak sih kayak apa yang saya baca dengan hati saya tuh berantem gitu. Kayak baca, seru sih kisahnya seru. Tapi kok di hati saya berantem gitu, masa gitu sih? Masa gitu sih? Terus di mana tempat buat orang bisa bertobat dong? Di mana tempat buat orang punya kesempatan kedua dong? Banyak orang yang kalau nge-spill kisah, suami saya selingkuh sama temen kantornya, sama siapanya gitu. Terus orang-orang netizen sibuk untuk bilang, buang aja laki gak guna kayak gitu. Terus yang sedihnya, username-nya Maria. Kan sedih ya kita ya gitu. Bahkan bukan hanya itu, kadang-kadang sesama orang gereja pun kayak gitu. Gak punya belas kasihan. Kita disuruh untuk terus embrace luka. Cancel culture bahasanya zaman sekarang. Dengar gak Bu, cancel culture. Jadi kalau ada orang salah nih Bu, ada orang salah. Jadi tuh semua kayak langsung jangan kasih kerjaan. Sebarin CV-nya biar gak ada perusahaan yang terima dia. Jadi dia tuh kayak bener-bener di blok gitu dari mana-mana. Di blacklist dari mana-mana. Tanpa melihat level pelanggarannya itu gimana sih. Atau bahkan tanpa mendengar dari pihak tersebut. Cancel culture, kayak gak ada second chance gitu. Padahal kita tahu Tuhan kita, the God of second chance. Bu, kalau kita di cancel sama Tuhan apa kabar Bu? Kalau kita digituin sama Tuhan gimana? Wah kamu habis berantem sama suami ya? Oke, kita blok aksesnya dia kemana-mana. Malaikat catat namanya. Blok semua temennya, blok semua berkatnya, tahan semua yang di atas. Gimana Bu? Tuhan kita Tuhan atas kesempatan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan udah di warning lagi. Kalau misalnya belum di warning kan masih ini ya nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu ternyata bakal semengerikan itu situasinya. Dikasih tahu loh. Yesus kasih tahu sama Petrus, sebelum ayam berkokok kamu akan menyangkal aku 3 kali. Nggak nyampe 24 jam Bu, paling 6 jam kali. Kalau dari logika saya. Nggak nyampe 24 jam, nggak nyampe 12 jam. Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Tapi apa yang Yesus lakukan terhadap Petrus? Kemudian dia menampakkan diri kepada yang lain kecuali Petrus? No. Dia bahkan bilang kepada orang-orang yang melihat kebangkitannya, sampaikan kepada murid-murid dan kepada Petrus secara spesifik. Yesus tetap kejar Petrus. Yesus kasih kesempatan sama Petrus. Dia tanyain Petrus, 3 kali Petrus menyangkal Yesus. 3 kali Yesus tanya sama Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Setelah itu, bukannya di cancel, tapi Yesus malah kasih kepercayaan yang hebat luar biasa kepada Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Jadi gereja pertama, rasul pertama. Dilantik langsung sama Yesus. Padahal Petrus menyangkal Yesus. Ngerti gak maksudnya? Dia Tuhan atas second chance. Dia Allah yang berbelas kasihan. Berkali-kali kita lihat di Alkitab. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. He's merciful. Dia merciful, dia berbelas kasihan. Marah boleh. Tapi kita tidak membiarkan amarah menguasai dan menyetir hidup kita. Kecewa boleh. Tapi tidak membiarkan kekecewaan, kepahitan menguasai hidup kita. Ada bedanya Bu. Marah boleh gak? Boleh. Tuhan Yesus juga marah sama itu orang-orang yang jualan di bait suci. Dia marah, dia bolak-balikin mejanya. Tapi dia tidak hidup dalam amarah. Tidak membiarkan amarah mendrive situasinya, mendrive seluruh kehidupannya. Ada orang yang sakit hati, kepahitan, udah kejadian udah 30 tahun yang lalu, dibawa terus sampai sekarang. Terus bilang saya sering pusing tapi kata dokter gak ada apa-apa. Saya asam lambung tapi udah dicek gak kenapa-napa. Karena membiarkan rasa kepahitan itu menguasai hidupnya, mengontrol hidupnya. Tuhan ngajar kita untuk bermurah hati. Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Bu, kata murah hati ini dari bahasa Yunaninya eleos. Eleos, nama anak saya nih, Johannes Eleos. Eleos itu artinya merciful, penuh belas kasihan, compassion, loving kindness.
Dah, to sum up semua tuh berbelas kasihan artinya. Jadi berbahagialah orang yang murah hatinya tuh, berbahagialah orang yang eleos. Berbahagialah orang yang punya belas kasihan sama orang lain, karena dia akan mendapat belas kasihan dari Allah dan dari orang lain. Amin. Perempuan yang terhormat tuh gak menikmati cerita kejatuhan orang lain. Oh saya ngerti bu, saya ngerti kalau udah kumpul sama teman-teman. Terus kita dengar cerita orang yang gak bener, ih lu tahu gak? Si Tiur, mohon maaf yang namanya Tiur kalau ada. Lu tahu gak si Tiur? Kenapa? Ingat kan dulu yang dia tuh ngomongin kita dari grup arisan sampai dia keluar sendiri dari WA grup. Iya kenapa dia? Gue denger ya katanya suaminya pergi sama perempuan lain. Terus kemudian kita yang merasa kita disakitin, dihianati sama Tiur, tuh tabur tuai. Bawa-bawa ayat Alkitab lagi. Apa yang ditabur akan dituai. Tuh lihat kan Allah membalaskan sakit hati kita sama orang fasik loh. Perempuan yang terhormat tidak menikmati kejatuhan orang lain. Gak merasa si paling bener. Punya mental aku lebih bener daripada kamu. Aku lebih kudus daripada kamu. Aku lebih baik daripada kamu. Merasa berhak untuk balas karena dia terluka. Minggu kemarin saya katakan kita gak bisa pakai dosa orang lain untuk membenarkan dosanya kita. Kita gak bisa pakai kesalahan orang lain untuk membenarkan lukanya kita. Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Ada seorang istri, beberapa waktu yang lalu, konseling sama saya. Dia bilang suaminya main perempuan, dia udah fix, dia udah bulat bilang saya mau cerai pastor. Ketika saya tanya kenapa harus cerai gitu. Saya pengen tahu aja gitu dari pikiran dia apa sih gitu. Rencana dia apa sih setelah itu. Dia bilang, saya pengen anak-anak saya lihat bahwa saya perempuan yang kuat. Saya mampu berdiri sendiri. Saya mampu melepaskan suami saya. Jujur bu, dengar kayak gitu saya bingung. Tapi saya doa, Tuhan Yesus, saya mesti ngomong apa sama orang ini. Dia cerita sama saya berarti dia percaya sama saya. Saya gak mau mengarahkan dia pada jalan yang salah. Saya harus ngomong apa Tuhan? Karena saya bilang, saya nggak berjalan di sepatunya kamu. Saya nggak tahu apa yang kamu rasakan. Saya nggak ngalamin yang kamu alamin. Jadi omongan saya mungkin buat dia kayak ngomong mah gampang. Saya minta Roh Kudus, Tuhan Yesus saya harus ngomong apa? Lalu Roh Kudus taruh gini di hati saya. Anak kalau alasanmu karena supaya anak-anak layak dapat bahagia. Saya bilang nggak ada anak yang mau orang tuanya bercerai. Nggak ada. Kalau kamu mikirin anak, maafin, ampunin suami kamu. Perjuangin rumah tangga. Gak ada anak yang pengen lihat orang tuanya bercerai, gak ada. Gak ada anak yang bahagia ketika harus disuruh pilih. Ikut mama atau ikut papa. Gak ada anak yang bahagia ketika, weekend yang sekarang sama mama, weekend minggu depan sama papa. Akhirnya saya bilang, kalau kamu pengen anakmu melihat kamu perempuan yang kuat, jangan cerai. Doain. Sayangin, tetap lakuin firman Tuhan, tunduk pada suami. Layanin, sayangin, pertahanin, perjuangin. Dari mukanya sih kelihatan ada penolakan memang. Tapi kemudian saya bilang, pengen gak nanti mungkin 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, kamu dengar anakmu ngomong ke teman-temannya. Dulu betul pernikahan papa mama saya hampir hancur. Tapi saya punya mama yang hebat di dalam doa. Mama saya memilih untuk terus berdoa buat papa saya sampai papa saya bertobat. Itu yang lebih, kesaksian yang lebih indah. Ketimbang dia melihat, memilih untuk berpisah. Di situ waktu itu jemaat itu nangis. Dan puji Tuhan saudara. Sampai hari ini mereka berhasil mempertahankan rumah tangga mereka. Amin. Tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita yuk. Mengampuni adalah keputusan sadar. Sadar, pilihan. Kita yang memilih, kita mau ngampunin atau enggak. Yang untung dari pengampunan tuh kita sendiri. Tapi pengampunan bukan berarti rekonsiliasi tanpa batas. Ini yang perlu kita catat nih. Nih kembali lagi ke poin yang pertama nih. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tulus seperti merpatinya apa? Ngampunin, udah lepasin. Cerdik seperti ularnya bukan berarti kembali buka pintu. Apa maksudnya? Jangan nih, tunggu dulu, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kita bedah dulu. Gini.
Kalau kita udah tahu gak bener, kalau mungkin perjalanin bisnis pernah ditipu sama orang itu, pernah dibohongin, pernah ditusuk dari belakang, terus kemudian ngampunin dia, bukan berarti untuk tahun depan kita mau join lagi sama dia. Ngerti maksudnya? Dua hal yang beda ya. Bukan berarti cewek-cewek, anak-anak muda, bukan berarti kalau pacarmu udah selingkuh, pukulin, ngatain, gak bener, terus kemudian putus, dia minta maaf, terus berarti harus balikan lagi. Enggak gitu cara mainnya, enggak. Pengampunan bukan berarti, Yesus ketika dia mengutus murid-muridnya, dia bilang begini, kalau kamu beritain kepada satu rumah dan dia menolak kamu, apa yang dia lakukan? Kebaskan debumu dan go. Shake off the dust and move on. Jangan terus paksain ada di situ terus. Udah, shake off the dust, jalan. Ada banyak orang tuh, saya mau tanya deh, kalau kita terima tamu orang nih baru kenal, datang ke rumah, ada batasnya kan? Pertama, kita punya perbedaan antara orang-orang yang boleh masuk sampai di pagar, sampai di luar pagar doang. Ada yang di dalam pagar tapi di depan pintu, ada yang di ruang tamu, ada yang di ruang keluarga, ruang TV, dan hanya sedikit orang yang boleh masuk ke kamar pribadi kita. Benar nggak? Kesalahan kita zaman sekarang, kita baru ketemu sama orang, kita belum tahu dia siapa, kita nggak tahu intentionnya dia apa, tapi kita langsung buka pintu bahwa dia masuk ke kamar pribadi. Bukan berarti maksudnya langsung yang kamar pribadi yang urusan suami istri gitu, bukan. Tapi ke area yang paling dalam hidup kita. Kita ceritain diri kita buka diri kita apa adanya, oversharing. Kita cerita segala-galanya, kita buka semuanya. Siapa yang ini, siapa yang begitu, keluarga kita begini. Dan akhirnya ketika orang itu merampok dari hidup kita yang paling rugi, kita yang paling hancur. Kita sebagai perempuan terhormat tuh tahu bedain siapa yang hanya boleh di depan. Dah batasnya segitu aja. Cukup tahu, cukup kenal. Perempuan terhormat tahu siapa yang boleh dibawa masuk ke dalam. Oh ya udah ketemu sebulan sekali buat hangout, it's okay. Siapa yang boleh masuk ke ruang tamu? Kita perlakukan sebagai ya tamu, kita bisa ngobrol lebih banyak. Mungkin merencanakan bisnis, baru planning. Tahu siapa yang bisa dibawa masuk ke ruang keluarga, yang bisa kenal dengan keluarga besar kita, bisa melihat kita yang mungkin cuma pakai celana pendek, kaos oblong. Dan tahu siapa yang boleh masuk sampai terdalamnya kita. Sampai kehidupan pribadi kita. Bisa bedain itu. Dan pasti otomatis sikap kita beda kan. Saya gak mungkin naik ke mimbar masih pakai baju saya tadi di rumah, pakai piyama. Tahu menempatkan diri, tahu batasan. Supaya kenapa? Supaya kita juga yang gak rugi. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dua-duanya balance, bukan dipisah-pisahin, bukan dipotong-potong. Forgiveness is not denying the wrong. It is refusing to let the wrong define me. Pengampunan bukan berarti tadi yang saya bilang, bukan berarti tutup mata sama kesalahannya, tapi tidak membiarkan kesalahan itu mendefinisikan kita. Jadi merebut identitas kita di dalam Tuhan. Jadi mempengaruhi kehidupan pernikahan kita. Jadi mempengaruhi relationship kita dengan anak. Betul mungkin kita pernah salah di masa lalu. Kita pernah gagal di masa lalu. Mungkin orang pernah jahatin kita. Tapi pengampunan adalah memutus itu. Kita gak kasih lagi kuasa dari perkataan orang itu atas hidup kita. Kita blok. Dia gak punya power lagi sama kita. Mau dia mungkin ngatain, gua kan tahu masa lalu lu kayak apa. Gak usah so suci lah, selasa hujan-hujan datang WM. Buat apaan sih? Pengampunan adalah tidak membiarkan perkataan orang itu masuk dalam pikiran kita. Mendefinisi hidup kita. Saya tahu ada yang lagi viral tuh. Seorang artis bikin buku menceritakan beberapa belas tahun yang lalu dia dalam sebuah toxic relationship. Abusive. Pengampunan itu tidak membiarkan semua perkataan orang itu, semua hal yang menyakitkan orang itu mempengaruhi hidupnya sekarang. Sekarang kalau kita lihat artis itu udah hidup bahagia. Dia bisa lepas dari itu, tidak membiarkan itu mendefinisikan dia,
Tidak membiarkan itu merebut harga dirinya dia, menjatuhkan nilai dirinya. Dia jalan terus, maju terus. Dan pada akhirnya Tuhan terbukti setia sama dia. Amin. Tuhan gantikan air matanya. Dengan sekarang pernikahannya, tinggal di luar negeri. Suaminya sayang banget sama dia. Dan semua orang support dia. Pengampunan, kesannya klise, tapi punya dampak yang hebat buat hidup kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, demonstrate humility. Kerendahan hati. Kerendahan hati itu bukan kita ngecil-ngecilin diri kita sendiri. Kadang orang berpikir kalau saya nggak sombong, terus kita kecil-kecilin apa yang kita punya. Kita punya rumah bagus 1000 meter, cepat-cepat bilang amin. Nah, punya rumah gede, terus kita ngundang orang, silakan selamat datang di gubuk saya, maaf ya rumahnya sederhana masih kotor. Padahal mengkilap bisa ngaca pakai ubin, pakai marmer. Nyiapin makanan, mohon maaf ya cuma ada hidangan segini doang. Padahal bebek packing, babi panggang 1 ekor, sayuran semua 1 hektar, ada di situ semua. Kita berpikir rendah hati tuh ngecil-ngecilin apa yang ada di diri kita. Nyanyi dong, gak bisa nyanyi, suara saya jelek. Padahal dia bisa nyanyi. Tapi kerendahan hati adalah menyadari siapa yang besar. Tuhan yang di dalam kita yang besar. Yang tadi singer di sebelah sini namanya Claudia. Dia pelayanan di sini bukan sebagai singer Pak Bu. Dia makeup artist dan tim finance. Hari ini kita minta bantuan dari tim leadership, tolong dong Clau, boleh gak bantuin singer? Kita tahu dia suaranya bagus, dia bisa main musik, bisa nyanyi. Tapi bukan yang jangan kak, aku gak bisa nyanyi, aku kan bukan singer. Tapi dia tahu dia Tuhan kasih talenta sama dia. Oke kak, siap, pelayanan. That's humility. Best. Awas nangis, dia bocoran banget matanya Bu. Ngomong dikit ini langsung nangis berlinangan air mata. Kalau ibu butuh makeup artist itu ya, ada. Best. Kerendahan hati bicara soal posisi kita di hadapan Allah. Tahu, ngerti semua itu dari siapa. Talentamu dari Tuhan, keluargamu dari Tuhan, anak-anakmu dari Tuhan, apa yang kau miliki dari Tuhan, bisnismu dari Tuhan. Tahu persis bahwa semuanya bukan punya saya, semuanya punya Tuhan. Banyak orang tuh humble brag, tahu nggak humble brag? Kesannya rendah hati, padahal justru merendah di atas gunung gitu. Padahal dia sebenarnya pengen menyombongkan dirinya, dia sebenarnya pengen orang-orang puji dia. Tapi dia di depan orang kayak enggak. Atau misalnya nih kayak abis liburan nih. Aduh capek banget ya, mesti masuk kerja lagi, baru pulang masih jet lag abis dari Jepang, Amerika, dari Rusia, dari Kutub Utara. Kesannya capek banget nih, padahal pengen orang tahu. Abis keliling dunia. Kerendahan hati bicara soal posisi hati kita di hadapan Allah. Orang yang rendah hati nggak defensif ketika dikoreksi. Kalau ada orang kasih masukan, nggak gitu dong. Enggak, lu nggak ngerti maksud gue. Enggak, lu dengerin gue dulu. Orang yang rendah hati mau buka dirinya, terima masukan. Bisa dikritik, bisa dikoreksi, mau belajar. Dan gini nih. Nggak merasa perlu menjatuhkan orang lain supaya dirinya kelihatan tinggi. Nggak mesti nginjek orang supaya dia naik. Nggak mesti ngejelek-jelekin orang lain. Segitu doang, biasa aja, gue juga bisa. Ih hebat lu. Itu tadi WL-nya nyanyinya bisa 7 oktav. Terus kita orang yang rendah hati tuh nggak, orang yang rendah hati ikut merayakan orang lain. Kalau orang yang sombong tuh gini, enggak, gue denger nggak 7 oktav, 7 oktav kurang 2 not lah. Gue bisa 17 oktav. Lebih dari piano dia. Gak perlu merasa harus nginjek orang supaya dirinya kelihatan hebat. Lihat deh si Ibu Ruth. Makin cantik ya, makin tua makin cantik. Dia kan botox. Sini. Gue tahu kliniknya, gue tahu dokternya. Enggak, dia mah sebenarnya lu lihat deh, lehernya mah keriput. Mukanya aja. Ngerti maksudnya? Orang yang rendah hati itu secure sama pencapaian orang lain. Lihat orang lain berhasil, lihat orang lain lebih oke, lebih hebat, lihat orang lain diberkati, dia secure.
Karena dia tahu, dia punya bagiannya sendiri kok. Adakah Tuhan ketuker gitu? Mau berkatin si A, tiba-tiba si B, ya ampun Tuhan ketuker, terus panggil Gojek. Pak, tolong ambil barangnya Pak. Saya salah kirim berkatnya. Berkat orang gak mungkin ketuker. Gak mungkin. Ketika kita lihat orang lain diberkati, ketika kita lihat orang lain berbahagia, ketika kita melihat orang lain merayakan sesuatu pencapaian anaknya, lihat anaknya lulus sarjana, terus mamanya posting, puji Tuhan anakku akhirnya lulus S2. Kita tuh gak yang kayak lama kuliahnya 7 tahun, paling juga lulus bayar. Kenapa sih? What's wrong with you sih? Orang kayak gitu tuh ya Bu, sekarang kadang-kadang bertanya-tanya deh, ini orang kenapa ya, punya masalah apa ya? Kok kayak pahit banget gitu loh ngeliat orang lain. Kok punya waktu gitu buat ngurusin orang lain. Kayak dia kurang masalah apa sama hidupnya ya. Ngurusin orang lain aja, padahal belum tentu orang lain pengen kurus. Mikir. Jangan suka ngurusin orang lain, belum tentu orang lain pengen kurus. Ngurusin, kurus. Oh, elah. Pengerja-pengerja lagi yang paling lama nyautnya. Sini doain dulu satu-satu deh. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan kita Tuhan yang rendah hati. Dia tuh Tuhan. Tapi dia bilang belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Untung bukan saya yang jadi Tuhan. Kalau saya yang jadi Tuhan saya mah sombong banget Bu. Saya enak-enaknya saya gue gak demen sama yang ini nih, ini sembarangan nih, ibadah males-malesan nih, ini ngantuk nih, nih yang lagi tidur di rumah nih. Padahal semalam bilang janjian mau datang woman ministry, tapi gak datang nih, gue pedes juga nih. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Artinya apa? Dari sini apa yang kita bisa lihat? Kerendahan hati dan kuasa tidak bertentangan. Yesus tuh Tuhan, dia penuh kuasa, dia berdaulat, dia raja di atas segala raja, dia duduk di tahtanya memerintah untuk selama-lamanya. Dia yang menciptakan alam semesta, langit dan bumi, semuanya di tangan dia. Tapi dia bilang aku lemah lembut dan rendah hati. Artinya apa? Kuasa, kekuatan tidak bertentangan dengan kerendahan hati. Kita suka misah-misahin, oh kalau orang hebat pasti sombong. Terus kita suka menormalisasi, ya dia mah gak heran sombong, kaya. No. Kerendahan hati dan kekuatan tidak bertentangan. Tadi yang saya katakan, Yesus gak sungkan untuk menegur, merebuke kemunafikan dan dosa. Yesus berani bilang enggak. Dia mengakui kesedihannya. Ketika Yohanes Pembaptis mati, ayat di Alkitab, Yesus menangis. And Jesus wept. Yesus menangis. Dia mengakui kesedihannya. Di Taman Getsemani, Yesus berdoa karena takut, hatiku sangat takut. Dia mengakui kesedihannya. Dia mengambil ruang untuk sendiri ketika diperlukan. Berapa kali kita lihat di Alkitab, setelah Yesus melayani banyak orang, dia pergi ke seberang danau untuk sendiri, untuk berdoa. Yesus pergi sendiri. Orang yang rendah hati tuh dia tahu kapan dia butuh untuk di-recharge kembali. Gak sok kuat terus depan orang gitu loh. Gak jadi superhero terus, superhero syndrome. Yang ngerasa tuh dialah penyelamat dunia dan alam semesta gitu. Kayak kalau tanpa dia, semuanya hancur berantakan. Kita juga manusia. Kita butuh rest. Kita butuh sendiri. Kadang kita butuh waktu untuk sendiri. Kadang kita butuh waktu untuk mengakui bahwa aku capek. Boleh gak aku tidur dulu? Bu, kita gak perlu jadi superhero Bu. Nanti lama-lama kita yang soak, low bad. Kalau udah soak, emang kita bisa berfungsi dengan baik? Gak bisa. Saya ngucap syukur. Pastor Gideon tuh sangat mengerti istrinya. Kalau saya udah overwhelmed sama anak-anak, kurang tidur dan ini segala macam, Gene, Joy lagi tantrum. Dia suka bilang, yaudah sini Joy sama papa. Kita main bola, kita main talking tom. Biarin mama tidur dulu. Saya naik ke atas. Tidur. Nonton Netflix sendiri. Kalau anak-anak mau naik suka ditahan. Jangan biarin mama lagi tidur. Saya pernah nih Bu, jangan bilang-bilang sama Pastor Gideon ya. Jangan bilang-bilang. Saya lagi di kamar. Saya udah bangun tidur sebenarnya. Tapi masih kayak, tau gak sih, masih kayak pengen sendiri gitu.
Terus dia datang sama anak-anak naik ke kamar. Datang pelan-pelan. Terus bilang, Mama masih tidur, turun lagi yuk, turun lagi. Padahal saya udah bangun, Bu. Terus saya dengar langkah kaki naik ke atas, saya merem lagi. Mama masih tidur, kita turun lagi yuk. Saya ngucap syukur punya suami yang sangat ngerti. Bahwa kita masing-masing butuh waktu sendiri. Kalau Pastor Gideon waktu sendirinya di toilet. Saya udah dandan, udah cakep, kita baru berangkat 3 tahun lagi. Tapi dia di toilet, dia bilang itu waktu aku untuk tenang sendiri. Saya juga gak ngerti sih kenapa di toilet ya. Bapak-bapak gitu gak sih, Bu? Di toilet lama banget ya, Om? Toilet lama ya, Om? Kadang kita perlu mengakui bahwa kita butuh, kita perlu mengakui bahwa kita sedih, kita terluka, kita gak kuat, kita gak sanggup. Kalau kita terus-terusan sendiri, aku bisa. Itu kesombongan halus. Kayak di hadapan Tuhan tuh kayak bilang, enggak aku bisa kok, aku mampu kok. Sementara Tuhan dari atas ngeliatin. Berapa lama sih? Nanti kita yang soak. Makanya Tuhan tuh kasih rest, hari Sabat, sabbatical moment. Karena Tuhan sayang sama manusia. Saudara tahu gak di balik itu? Kenapa Tuhan sangat menguduskan hari Sabat? Beberapa waktu yang lalu saya baru baca, ada literatur yang bilang, karena bangsa Israel kan ratusan tahun sebagai budak di tanah Mesir. Mereka diperbudak, mereka kerja gak kenal waktu, kerja habis-habisan diperbudak. Makanya karena Allah begitu mengasihi manusia, begitu mengasihi kita, dia kasih kita waktu untuk rest. Dan dia minta kita untuk udah waktunya rest, kamu rest, istirahat. Kalau saudara baca bahkan dikatakan, ingatlah kamu juga hari Sabat itu untuk semuanya. Termasuk orang-orang yang tinggal bersama dengan orang-orang Israel. Kalau kamu punya budak, punya orang saudara-saudara yang tinggal bersama dengan kamu, semuanya harus rest, harus Sabat. Dia bilang ingatlah dahulu kamu juga budak. Dan aku melepaskan kamu, intinya kayak gitulah. Kita butuh rest. Kita butuh mengakui, kita butuh rest. Secure. Terakhir, teman-teman boleh siap-siap yuk. Secure identity, gak reaktif terhadap kritik, gak haus validasi. Kadang orang tuh yang pamer, orang yang reaktif, yang perlu validasi, perlu pengakuan, sebenarnya karena dia insecure, untuk menutupi kelemahannya, untuk menutupi kerapuhannya. Orang yang kasar, yang abusive tuh sebenarnya dalamnya tempe gitu. Seringkali tuh kayak gitu, dia tuh untuk nutupin kerapuhannya, untuk menutupi lukanya. Makanya luka harus disembuhkan. Luka harus disembuhkan dan harus dibawa, diakui sama Tuhan. Akui di hadapan Tuhan, tadi yang saya katakan. Humility, bicara soal tahu siapa yang besar dalam hidupnya. Yang besar Tuhan. Humility, kerendahan hati adalah ngaku di hadapan Tuhan. Tuhan, tanpa Tuhan aku gak bisa. Tuhan, kalau Tuhan gak tolong aku gak mampu. Tuhan, kalau Tuhan gak berkatin aku udah gak ngerti lagi deh. Tuhan, kalau Tuhan gak berjalan bersama dengan aku gak sanggup deh. Itu kerendahan hati. Ngakuin bahwa semuanya karena Tuhan, semuanya dari Tuhan, dan semuanya karena belas kasihan Tuhan aja. Sebagai penutup, perempuan yang terhormat mau mengakui kesalahan, mau belajar tanpa merasa direndahkan, dan bisa memberi ruang aman bagi orang lain. Amin. Jadi perempuan yang terhormat, Bu. Hidup dalam honor, walking in honor. Kemanapun berjalan, kemanapun Tuhan panggil, kemanapun Tuhan tempatin, apapun situasi hari-hari ini, jangan turunin standar kita sama kayak dunia. Kalau dunia pakai cara curang, kita jangan. Kalau dunia menghalalkan segala cara, kita jangan. Kalau dunia bilang udah ke orang pinter aja, ke dukun aja, gue udah kenal nih paranormal, cepet. Cuman bawa ayam aja kok. Ayam diapain nih? Ayam rica. Murah kok, murah. Jangan anak-anak muda pengen cepet kaya, jual diri, rela jadi simpenan om-om, rela jadi sugar baby. Nggak, ini nggak laki-laki nggak perempuan aja loh, yang laki-laki juga denger loh. Banyak loh, laki-laki jadi simpanan laki-laki juga banyak. Jangan turunin standarmu. Tuhan pegang kendali atas hidupmu. Tuhan
Tuhan masih pegang kendali. Hidupmu aman dalam Tuhan. Amin. Jangan ngemis-ngemis cinta. Iya. Nih yang belum pada nikah nih. Jangan ngemis-ngemis cinta. Kalau pacarmu minta putus ya udah biayain aja. Oke, fine. Nangis sendiri aja. Jangan dilihat sama dia. GR nanti. Jangan ngemis-ngemis cinta. Apalagi neror pasangan barunya. Ada kayak gitu kan? Gak terima diputusin, gak terima udah punya pacar lagi, terus diteror pasangan barunya. Teror, kamu tahu gak dia siapa? Gini. Jangan rendahin diri lah. Jangan turunin value-mu lah. Kita tuh mahal. Kita tuh berharga di hadapan Tuhan. Hiduplah dengan terhormat di tengah-tengah orang dunia. Jangan pakai cara dunia, pakai caranya Tuhan. Amin. Masih ada jalan buat kita. Masih ada. Tuhan tuh ajaib. Tuhan tuh ajaib. Amin. Walking in honor. Berjalan dalam kehormatan. Kalau kita lihat dunia kita emang, ya firman Tuhan digenapi lah. Dunia ini berjalan menuju kehancuran. Apa yang menjadi nilai kerajaan surga, apa yang menjadi standar kerajaan surga, seolah-olah kebodohan buat dunia. Seolah-olah hal yang naif, seolah-olah menjadi kelemahan. Bulan ini gereja kita bahas soal hormat, rasa hormat. Kadang kita banyak menghormati orang lain, kita nggak enakan sama orang lain, kita lupa menghormati diri kita sendiri. Kita lupa untuk giving honor kepada diri kita sendiri. Padahal diri kita adalah dari Tuhan. Hidup kita adalah dari Tuhan. Kita terlalu sibuk melihat keluar. Dan akhirnya hal-hal di luar itu yang konsum kita. Yang ngabisin kita, yang mengeringkan kita, yang bikin kita capek. Hari ini kita belajar bahwa perempuan yang terhormat berjalan dengan hikmat. Dia tahu kapan harus buka mulut, kapan tutup mulut. Dia tahu kapan menegur, dia tahu kapan memeluk. Dia tahu kapan harus bilang A, dia tahu kapan harus bilang B. Dia tahu bagaimana menyampaikannya. Gak dikuasai sama keadaan. Bukan dari luar yang mempengaruhi dia, tapi Roh Kudus yang di dalam dia yang berbuah keluar dan bisa dilihat orang. Perempuan yang terhormat penuh belas kasihan. Gak egois hidupnya. Gak mikirin dirinya sendiri. Fokus pada dirinya, memperkaya diri sendiri. Yang penting aku oke, yang lain bodo amat mau bagaimana. Yang penting aku aman, yang lain mau nangis bodo amat. Yang penting namaku baik di depan orang, orang lain mau namanya hancur, I don't care. Perempuan yang terhormat penuh pengampunan. Karena tahu bahwa ketika mengampuni, Tuhan yang berperkara sama dia. Kita lepasin kendali kita, kita kasih ke tangan Tuhan. Tuhan yang berperkara, Tuhan yang urus. Kita gak membiarkan kepahitan menguasai hidup kita. Tidak membiarkan mungkin betul bu, mungkin betul suamimu punya kesalahan di masa lalu. Tapi sebagai istri yang terhormat, tidak membiarkan kesalahan itu jadi racun buat keluarga, buat anak-anak. Perempuan yang terhormat gak ngejelekin suami kepada anak-anak. Papamu tuh begini, papamu tuh begini. Ibu yang terhormat, istri yang terhormat juga menghormati orang tuanya. Tahu kepada siapa harus memberi hormat. Bisa menempatkan diri dengan baik. Tidak membiarkan kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran, rasa sakit menguasai dia. Mengkonsumsi dirinya, mengkonsumsi masa depannya. Perempuan yang terhormat berjalan dalam kerendahan hati. Mau berani untuk mengakui bahwa dia gak mampu. Berani untuk mengakui bahwa dia perlu Tuhan. Berani mengakui bahwa hidupku ini semuanya dari Tuhan. Dan Tuhan yang pegang kendali. Perempuan yang terhormat gak pakai jalan dunia. Gak pakai cara yang gak bener. Karena tahu Tuhan lebih dari sanggup untuk buka jalan buat dia. Karena tahu sekalipun kelihatannya mentok, tapi Tuhan sanggup bikin pintu yang baru di sana.
Sekalipun kelihatannya udah dikepung dari segala sisi, tapi tahu Tuhan lebih dari sanggup untuk berikan kemenangan. Pakai caranya Tuhan, pakai jalannya Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Matikanlah firman-Mu ya Bapa, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan setiap kami di tempat ini pada siang hari ini Tuhan Yesus. Hamba berhenti berkata-kata, hamba gak bisa 24 jam bersama dengan mereka. Hamba gak tahu apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami Tuhan. Tapi biarlah firman-Mu boleh terus menguatkan mereka, berbunyi, bergema bagi setiap mereka Tuhan Yesus. Menguatkan mereka berjalan dalam kebenaran-Mu. Menjadi anak-anak-Mu yang terhormat di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebagai korban rasa ucapan syukur kami bawa persembahan kami yang terbaik bagimu. Sucikan, kuduskan siap rupiah persembahan umat-Mu ya Bapa. Agar berkenan di hadapan-Mu, agar boleh dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Mampukanlah gereja ini Tuhan untuk mengelola persembahan umat-Mu dengan tepat, dengan benar, dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.